Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada pesan masuk melalui channel kami. Di sana disebutkan, Bang, bahas terkait dari pernyataan Ade Armando, faktanya Islam agama perang. Setelah kami lihat bagaimana videonya, ternyata orang ini jauh sekali dari keilmuan keislaman. Artinya apa? Orang ini tidak membawa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini tidak mengutip ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan kalau misalkan kita lihat bagaimana kutipan ayat suci Al-Qurannya, itu tidak sempurna ia baca. Jangankan dibaca ayat suci Al-Qurannya, bagaimana lafalnya, bagaimana qiraahnya. Orang ini tidak membaca atau tidak menyampaikan keseluruhan ayat suci itu. Sehingga orang ini mengklaim bahwa faktanya Islam agama perang. Baik, alhamdulillah, kita akan jelaskan. Anehnya seperti ini. Kenapa orang ini membawa judul faktanya Islam agama perang? Itu keanehan yang luar biasa. Bukankah di dalam Al-Quran yang sudah nyata, sudah jelas, sudah real adanya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kenapa yang ditulis faktanya Islam agama perang? Yang sebetulnya kalau misalkan kita kaji terkait dari peperangan dalam Islam, itu ada sabab-sababnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini tidak membawa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buku sirah. Ya minimal ada 2 buku sirah. Yang pertama ada Ibnu Hisham dengan sirah nabawinya. Yang kedua ada Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Mereka tidak mengutip buku sejarah ini. Bahkan mereka hanya mengutip bagian kecil ayat suci Al-Quranul Karim yang tidak dijelaskan seutuhnya. Nah, ini yang kemudian kami sayangkan. Selanjutnya, ketika Ade Armando ini menyebutkan di judulnya faktanya Islam agama perang, yang komentar itu banyak yang menyanjung Ade Armando. Siapa? Bukan umat Islam, tetapi non-muslim. Non-muslim yang begitu menyanjung Ade Armando. Bab pahlawan, katanya Anda berani membuka bobroknya Islam. Na'udzubillah min dalik. Anda itu paling berani membuka ajaran Islam sebenarnya. Na'udzubillah min dalik. Begitu sangat luar biasa ganasnya komentar-komentar yang ada. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda, Ade Armando, menginginkan komentar yang semacam ini? Kita tidak tahu, ya Khafillah. Kita harus bertanya langsung kepada Ade Armando. Selanjutnya, ya Khafillah, ini yang saya janggal sekali. Kenapa keindahan-keindahan Islam itu tidak didampakkan, sedangkan yang nadanya fitnah yang seperti ini justru ditampilkan, ya Khafillah? Aneh luar biasa. Kalau misalkan kita berbicara tentang Islam, bagaimana peperangan dalam Islam, sebetulnya salah sekali kalau misalkan judulnya seperti ini, faktanya Islam agama perang. Harusnya orang ini membuat judul bahwa Islam mengizinkan untuk perang. Bukan Islam agama perang, tapi Islam mengizinkan untuk berperang. Kemudian kata Ade Armando, bedanya Nabi Isa atau Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, kalau Isa itu berangkat dari kesadaran masyarakat, berangkat dari bawah seperti LSM, seperti itu kata Ade Armando. Tetapi kalau Muhammad itu berbeda dengan Nabi Isa. Mohon maaf, Anda di sini keliru. Lihat bagaimana Nabi SAW syiar, bagaimana Nabi SAW dakwah. Bukankah ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia 40 tahun itu, Nabi SAW mengetuk pintu ke pintu. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy meludahi Nabi SAW, mencaci Nabi, menghina Nabi, bahkan mengatakan Nabi dengan perkataan yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah Nabi SAW dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun? Dan di sana Nabi SAW tidak mengangkat senjata. Nabi SAW tidak berperang kala itu. Tetapi Nabi SAW mendakwahkan kepada orang-orang yang saat itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Bahkan kala itu Nabi SAW dilempari oleh kotoran onta. Nabi SAW dilempari oleh batu sampai tanggal giginya Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dilempar oleh pasir. Bahkan ketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, salah satu dari putrinya membersihkan kepala yang mulia Nabi SAW itu. Kata siapa Nabi SAW tidak berangkat dari kesadaran bawah? Justru Nabi SAW dihina, dicaci kala itu. Walaupun Nabi SAW kala itu dakwah secara sir. Kemudian Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. Bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak kemudian sahabat Nabi SAW yang dibunuh. Nabi SAW pun juga diboikot selama 3 tahun di Bani Muthalib. Diboikot. Bahkan sahabat Nabi SAW banyak yang memakan daun-daunan. Begitu luar biasa perjuangan dakwah Nabi SAW. Ini sangat miris luar biasa. Katanya Nabi SAW
dan Islam itu agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat miris luar biasa. Bahkan ketika Nabi SAW dakwah, pamannya wafat, istri tercintanya wafat. Tatkala Nabi dakwah ke Taif, dilempari. Ketika dakwah Nabi SAW di Mekah, dilempari. Di luar Mekah pun juga dilempari. Kata siapa? Nabi SAW tidak menyisir atau tidak membangun kesadaran masyarakat kaum Quraisy pada waktu itu. Justru Nabi SAW menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Kemudian Anda harus ingat, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, bahkan ketika Nabi SAW membebaskan Mekah Al-Mukarramah, Fathul Mekah namanya, apakah Nabi SAW membalas kepada orang kafir Quraisy? Tidak. Justru Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Anu bin Anu, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke tempatnya Fulan bin Fulana, dia akan aman. Apakah Nabi membalas? Apakah Nabi mengangkat senjata? Tidak. Justru Nabi SAW ketika Fathul Mekah itu merangkul orang-orang yang ada di sana. Anda tidak membicarakan ini, bagaimana perjuangan Nabi itu. Anda tidak memperlihatkan bagaimana penderitaan Nabi SAW itu, tetapi Anda mengatakan Islam agama perang. Padahal dalam Al-Quranul Karim bukan hanya 1-2 ayat, banyak ayat dalam Al-Quran Islam diizinkan perang ketika Islam diusir dari kampung halaman. Islam diizinkan perang ketika mereka non-muslim menyerang Islam. Islam diizinkan perang ketika non-muslim memerangi orang Islam itu sendiri. Maka Allah izinkan, Allah perkenankan berperang itu. Tetapi Anda dengan nada seperti merendahkan ini, mengatakan faktanya Islam agama perang. Kita jadi sanksi, Hafillah. Apakah Ade Armando ini seorang muslim atau bukan? Kita tidak tahu itu, Hafillah. Hanya Ade Armando sendiri yang bisa menjelaskan apakah dia seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Kita tidak tahu itu, Hafillah. Kita tidak tahu, sekali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita melihat judulnya aja, ya Hafillah, faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tahu sejarah sirah Nabi, tidak tahu ayat suci Al-Quranul Karim itu, hanya bisa mengatakan Islam adalah, faktanya Islam agama perang. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa menjawab apa yang disampaikan oleh teman kita di komentar channel Tasik Ngaji. Semoga hal ini bisa menjadi counter juga terhadap orang yang mengatakan faktanya Islam agama perang. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.